Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Zikri Hali Ashrafil Bariyah. Itu bait-bait syair yang disusun oleh Syekh atau Al-Allamah Ibn Abdul Is Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala tentang sirah nabawiyah, itu sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita masih berkutat pada bait yang ke-60, yaitu tentang perang Uhud. Bait yang ke-60 yaitu tentang perang Uhud, di mana An-Nazim mengatakan di dalam baitnya, wa Zainaban thumma ghaza ila Uhudin fi syahri Syawalin wa hamra'il asad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Khuzaimah. Kemudian beliau melakukan perang Uhud pada bulan Syawal dan perang Hamra'ul Asad. Dan perang Uhud pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas sampai pada kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam terdesak ketika kaum musyrikin berhasil mengambil alih kendali peperangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu dikelilingi oleh 10 para sahabat. Dalam sebagian kisah disebutkan 9. Maka masing-masing sahabat yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dari ke-9 orang itu, 7 sahabat meninggal dunia, dan mereka dari kalangan Ansar. Tersisalah 2 sahabat dari kalangan Muhajirin, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat Talha bin Ubaidillah. Nah, sekarang kita akan sedikit mengkisahkan, yaitu bagaimana perlindungan dari 2 sahabat yang mulia ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah para sahabat yang lain meninggal dunia, tewas di medan pertempuran. Yang pertama yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala, atau sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan di sini oleh Syekh Shafi'i Rahman Al-Barakfuri rahimahullah, فأما سعد بن أبي وقاص فقد نثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته. Adapun sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membukakan bagi beliau sarung anak panahnya. Jadi Nabi yang menyiapkan yaitu sarung anak panahnya. Waqal, lalu beliau bersabda, irmi fadaka abi wa ummi, lesatkanlah panahmu demi ayah dan ibuku yang akan menjadi tebusannya. Wa yadullu ala mada kafaatihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yajma' abawaihi li ahadin ghaira Sa'ad. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan betapa sahabat Sa'ad benar-benar berjasa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak pernah menggabungkan ayah dan ibunya sebagai tebusan pada seorang pun selain kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Biasanya Nabi kalau mengatakan sesuatu yang penting kepada sahabatnya mengatakan demi ayahku yang menjadi tebusannya, atau demi ibuku yang menjadi tebusannya. Tapi dalam kondisi ini Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, demi ayahku dan ibuku yang menjadi tebusannya. Ini kata-kata yang sering diucapkan oleh orang-orang Arab menunjukkan pentingnya sesuatu tersebut. Nah, untuk Nabi SAW seumur-umur beliau tidak pernah menggandengkan antara ayah dan ibu beliau sebagai tebusan kecuali saat kondisi ini saja. Ini menunjukkan betul-betul Nabi SAW sangat menghargai jerih payah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma Talhah bin Ubaidillah, adapun Talhah bin Ubaidillah, sahabat kedua yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa an-Nasa'i an Jabir, Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah qissatan tajammu'al musyrikina atau tajammu' al-musyrikina haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun minal ansar. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Jabir tentang kisah berkumpulnya orang-orang musyrik mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau bersama sahabat Ansar. Tadi yang sudah kita kisahkan, 9 sahabat, 7 dari kalangan Ansar, 2 dari kalangan Muhajirin. Maka Jabir mengisahkan fa adrakal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang musyrik tatkala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka Rasulullah SAW mengatakan, man lil qaum, siapa yang akan menghadapi kaum ini? Faqala Talhatu, Talha pun mengatakan, ana, saya. Thumma zakara Jabirun taqaddum al-ansar wa qatlahum wahidan ba'da wahidin binahwi ma zakarna min riwayati Muslimin. Lalu Jabir mengisahkan, menyebutkan kejadian yang menimpa para sahabat Ansar. Mereka terbunuh satu persatu. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa di antara motivasi Nabi SAW kepada sahabat Ansar, siapa yang mau melindungi dari serangan musuh, maka baginya surga, atau aku akan menjadi temannya di surga. Satu persatu sahabat Ansar melindungi Nabi SAW dan mereka tewas. Nah, tersisalah sahabat Talha bin Ubaidillah. Falamma qutilal ansaru kulluhum taqaddama Talhatu. Ketika sahabat Ansar sudah terbunuh seluruhnya, majulah sahabat Talha. Kemudian Jabir mengisahkan, summa qatala Talhatu qitalal ahad asyara. Kemudian majulah Talha bertempur sendirian, namun seakan-akan beliau itu seperti 11 orang. Jadi beliau sendirian tetapi seakan-akan kekuatannya itu setara dengan 11 orang. Bayangkan,
sahabat Ansar satu persatu tewas. Ada 7. Sedangkan Talha bin Ubaidillah sendirian melawan musuh yang sama yang dihadapi oleh sahabat Ansar yang tewas tersebut. Hatta duribat yaduhu faquti'at asabi'uhu, hingga tangannya yaitu terkena pedang hingga putus jari jemarinya. Faqal, maka Talha ketika tangannya terkena pedang tersebut sempat mengatakan has, suatu ungkapan dengan nada mengeluh, kurang lebih seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wan nasu yanzurun." Kalau kamu mengucapkan bismillah, maka malaikat akan mengangkatmu dan manusia akan melihatnya. Jadi jangan ucapkan kata-kata yang tidak baik, has. Tapi ucapkan apa? Bismillah. Tsumma raddallahu al-musyrikin. Kemudian Jabir mengisahkan akhirnya Allah pun memporak-porandakan kaum musyrikin dengan sebab Talha bin Ubaidillah. Orang-orang musyrik akhirnya mundur. Fawaqa'a indal hakim fil iklil annahu juriha yawma Uhudin 39 atau 35. Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam Al-Iklil bahwasanya sahabat Talha bin Ubaidillah saat itu terluka dengan sebanyak 39 luka atau 35 luka. Wa shullat isbu'uhu ay as-sabbabah allati taliha, sampai jarinya putus, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Ini harga yang harus dibayar demi melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 39 atau 35 luka ditambah 2 jarinya putus. Warawal Bukhari an Qais ibn Abi Hazim qala, Imam Bukhari meriwayatkan dari Qais bin Hazim, ia berkata, Ra'aitu yada Talha shalla wa qabiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Aku melihat tangannya Talha itu putus, yang dimaksud jarinya, demi melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat perang Uhud. Nah, karena kegigihan Talha inilah sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Man ahabba an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talha bin Ubaidillah." Barang siapa yang ingin melihat pejuang syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Syahid ini sebutan bagi orang yang sudah mati di medan pertempuran. Tapi Nabi SAW menyebutkan siapa yang ingin melihat syahid yang masih hidup di atas muka bumi, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Ini memberikan pelajaran kepada kita, wallahu a'lam bishawab, sahabat Talha dengan perjuangannya seperti itu harusnya sudah mati syahid, tapi Allah masih memberikan kehidupan. Bagaimana tidak? 7 orang sahabat Ansar satu persatu tewas, diganti seorang Talha bin Ubaidillah, dan disokong oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dengan anak panahnya. Mereka berdua berhasil melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Abu Dawud dan At-Tayalisi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha
Ia berkata, "Kana Abu Bakr idza dzakara yauma Uhud." Ayahku Abu Bakar ketika mengingat tentang perang Uhud, maka ia mengatakan, "Dzalikal yauma kullahu li Talhah." Hari itu seluruhnya milik Talhah. Jadi Abu Bakar kalau ingat perang Uhud, maka ia mengenang Talhah bin Ubaidillah. Karena beliaulah orang yang paling berjasa terhadap keamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi hampir tewas. Nabi sudah terdesak, dan apa yang terjadi kepada Nabi SAW sudah kita kisahkan pada pertemuan sebelumnya. Beliau terluka, lalu ada bagian besi dari topi besi beliau yang patah, lalu masuk ke dalam pipi beliau, sampai-sampai harus digigit untuk bisa melepas besi tersebut dari pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah sampai seperti itu. Kemudian Abu Bakar juga sempat menyenandungkan suatu syair. Beliau mengatakan, "Ya Talha bin Ubaidillah, qad wajabat lakal jinan wa buwi'tal maha al-aina." Wahai Talha bin Ubaidillah, sungguh ini hal yang menjadikanmu menjadi ahli surga, dan sungguh engkau akan duduk di atas mutiara yang indah. Jadi Abu Bakar memuji Talha bin Ubaidillah sehingga merasa kalau pantas Talha ini menjadi ahli surga dan duduk di atas mutiara yang indah. Kemudian fi dzalika dzarf ad-daqiq was-sa'ah al-jurhah. Dan pada kondisi yang seperti itu, pada waktu yang sangat menyakitkan seperti itu, anzalallahu nasrahu bil ghaib. Allah menurunkan pertolongannya yang gaib. Fi sahihaini an Sa'ad qala, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sa'ad, ia mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud, wa ma'ahu rajulani yuqatilani anhu. Dan aku melihat ada dua orang laki-laki yang berperang bersama beliau. Mungkin kita mengira Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun ternyata di dalam kisah ini Sa'ad mengatakan, "Alaihi masyabun baydun ka asyaddil qital." Dua orang ini memakai pakaian berwarna putih dan berperang sangat dahsyat sekali. Ma ra'aituhuma qablu wala ba'du. Dan aku belum pernah melihat dua orang ini sebelumnya atau setelahnya. Jadi dua orang yang dimaksud ini bukan Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan zahirnya yang mengkisahkan ini Sa'ad bin Mu'ad. Jadi sahabat Sa'ad bin Mu'ad atau Sa'ad bin Ubadah mungkin ya, salah satu darinya melihat dua orang yang berperang bersama Nabi SAW yang tidak dikenal, berpakaian putih. Kalau itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah tentunya dikenal. Tapi dua orang ini tidak dikenal dan berperang dengan sangat dahsyat. Wa fi riwayatin, dan dalam sebagian riwayat disebutkan dua orang tersebut ternyata yakni Jibril wa Mikail. Ternyata itu malaikat Jibril dan Mikail. Nah, ini yang dimaksud dengan pertolongan gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, perlindungan kepada Rasulullah SAW melalui dua sahabat yang mulia, Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, ternyata Allah juga memberikan pertolongan gaib, yaitu dengan dua malaikatnya, Jibril dan Mikail. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
kondisi genting yang sempat menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas izin Allah Subhanahu wa taala Nabi berhasil terselamatkan. Taib. Kemudian kita lanjutkan kisah-kisah yang lain yang saya ambil dari kitab Al-Fusul fi Sirati Rasul al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan wa usibat yauma idzin ainu Qatada ibn Nu'man al-Dhafari. Pada hari itu mata dari sahabat Qatadah bin Nu'man itu terluka. Fa'ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraddaha alaihi salatu wassalam biyadihi al-karimah fakanat asahha ainaihi wa ahsanaha. Maka ketika Rasulullah SAW datang, atau ketika sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau mengembalikan, yaitu kedua matanya dengan tangannya yang mulia. Dalam sebagian kisah disebutkan matanya Qatadah bin Nu'man ini bukan hanya sekedar terluka, tapi lepas bola matanya. Ya, makanya dalam ungkapannya Imam Ibnu Katsir di sini, faraddaha alaihi salatu wassalam biyadihil karimah. Nabi mengembalikan lagi ke posisi semula. Ya, ini termasuk di antara mukjizat. Tentu saja mukjizat. Karena mata yang sudah lepas, wallahu a'lam bishawab, menurut ilmu medis manapun, kalau cuma dikembalikan saja tanpa ada operasi atau perawatan, apalagi tidak pakai peralatan yang steril, ya mustahil bisa kembali normal. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan tangannya Nabi SAW dikembalikan bola mata itu yang lepas, dikembalikan ke tempatnya. Fakanat asahha ainaihi wa ahsanaha, sehingga mata yang sempat lepas itu sekarang menjadi mata yang paling sehat dan yang paling bagus. Maksudnya salah satu dari kedua matanya, entah yang kiri atau yang kanan. Yang penting mata yang lepas, ya, ini dikembalikan kepada Islam sehingga menjadi mata yang paling baik dari yang lain. Taib. Kemudian wajuriha yauma idzin Abdurrahman ibnu Aufin nahwan min 20 jirahah. Dan pada hari itu terluka sahabat Abdurrahman bin Auf sebanyak 20 luka. Ba'dhuha fi rijlihi, sebagian luka ada menimpa kaki beliau. Fa'araja minha hatta mata radhiyallahu anhu, hingga menyebabkan kaki beliau pincang dan beliau sampai meninggal dunia dalam kondisi tersebut. Jadi luka saat perang Uhud yang menyebabkan kaki beliau terbincang-bincang itu sampai beliau meninggal dunia, artinya tidak sembuh sampai meninggal dunia. Nah kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berpindah pada kisah yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau terkepung dan dilindungi oleh dua sahabatnya tersebut. Wa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwal muslimin. Akhirnya Rasulullah SAW bisa bertemu dengan kaum muslimin yang lain. Fakana awwalu man arafahu tahtal mighfar Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Maka orang pertama kali yang mengenali beliau dengan memakai topeng perangnya itu sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya tadi Nabi SAW terpisah dari pasukan, lalu terkepung hingga sampai akhirnya ada yang mengira beliau sudah meninggal dunia, ya. Dan sudah kita kisahkan pada pertemuan sebelumnya, sebagian mengira Nabi meninggal dunia
Karena memang ada sahabat yang mirip beliau yang meninggal dunia, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Memang benar sahabat Mus'ab bin Umair meninggal dunia, tapi sang pembunuhnya Ibnu Qami'ah menganggap yang dibunuh adalah Muhammad. Nah, jadi sempat tersebar isu di kancah peperangan kalau Nabi sudah meninggal dunia. Namun ternyata beliau masih hidup dan dikepung, lalu mendapatkan perlindungan dari sahabat yang mulia tersebut. Nah, ketika beliau sudah mulai terlihat, maka pertama kali orang yang mengenali beliau adalah sahabat Ka'ab bin Malik. Fasaha bi a'la sautih, akhirnya beliau pun berteriak dengan suara yang paling tinggi, ya ma'syaral muslimin, abshiru hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ma'syaral muslimin, bergembiralah, ternyata ini masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilaihi sallallahu alaihi wasallam an iskut. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Ka'ab bin Malik untuk diam. Bahaya. Karena apa? Teriakannya Ka'ab bin Malik ini bisa menarik perhatian musuh. Ya, wong Nabi SAW terkepung dengan beberapa orang musyrik Quraisy saja sudah kepayahan, apalagi nanti kalau diketahui lokasi beliau secara tepat dan ternyata beliau masih hidup, ini ngundang musuh. Makanya Nabi mengisyaratkan untuk diam, jangan keras-keras. Akhirnya di antara sahabat ada yang mendengarkan suaranya Ka'ab bin Malik tadi. Fajtama ilaihi almuslimun wa nahadu ma'ahu ila asy-syi'bi alladhi nazala fihi. Akhirnya kaum muslimin pun berkumpul mendatangi Nabi SAW. Mereka bangkit bersama Nabi SAW menuju celah-celah bukit alladzi nazala fihi, yang beliau terselamatkan di sana. Fihim Abu Bakar wa Umar wa Ali wal Haris ibn Simmah al-Ansari wa ghairuhum. Di antara mereka yang akhirnya menuju ke lokasi Nabi SAW ada Abu Bakar, Umar, Ali, Al-Haris dan selain mereka. Ya, jadi Nabi SAW semakin diperkuat oleh orang-orang di sekeliling beliau. Kalau tadi cuman sahabat Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang tersisa. Nah, sekarang sudah semakin banyak para sahabat yang mendatangi beliau. Falamma asnadu fil jabali adrakahu Ubay ibn Khalaf ala jawadin. Maka ketika para sahabat berhasil menaikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke gunung, atau mereka berhasil naik ke celah-celah bukit di gunung Uhud tersebut, maka Ubay bin Khalaf, salah seorang musuh Allah, sempat mengetahui kondisi beliau, mengetahui lokasi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menaiki apa? Kuda perangnya. Za'amal khabithu annahu yaqtulu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang sangat buruk ini, yaitu Ubay bin Khalaf, itu merasa yakin dia mampu membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dia tahu lokasinya Nabi, dikejar, dan merasa percaya diri kalau akan berhasil membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma iqtaraba, dan ketika Ubay bin Khalaf sudah semakin dekat, tanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hirbah min yadi Al-Harits ibn Simmah. Maka dengan cepatnya Nabi mengambil, yaitu tombak yang ada di tangan Al-Harits bin Simmah. Jadi Nabi mengambil tombaknya Haris, fata'anahu biha, lalu dilemparkanlah ke siapa namanya itu Ubay bin Khalaf. Ya, tombak itu
ditancapkan ke Ubay bin Khalaf. Dalam satu kisah disebutkan di bagian antara badan dan leher. Jadi Ubay bin Khalaf itu memakai baju besi. Nah, terlihat oleh Nabi ada celah di antara baju besi beliau dan leher. Nah, itu yang disasar. Ternyata Nabi dapat sasaran. Diambillah tombak dari sahabatnya tadi, lalu dilesatkan ke bagian situ. Faja'at fi tarqutihi wa yakirru adullahi munhaziman. Akhirnya musuh Allah ini pun jatuh, ya, secara berguling-guling, ya. Jadi jatuh dari kudanya dengan sangat mengenaskan. Setelah itu dia kembali ke pasukannya. Jadi setelah kena serang oleh Nabi SAW dengan tombak itu, dia tidak melanjutkan serangannya kepada Nabi SAW, kembali kepada pasukan. Maka teman-temannya mengatakan, wallahi ma bika min ba's. Oh, enggak apa-apa ini. Ini cuma luka yang ringan. Apalagi dalam sebagian kisah disebutkan tombak yang digunakan Nabi itu bukan tombak besar, tombak kecil, sehingga diduga tidak akan menyebabkan kematian. Ya, meskipun Ubay bin Khalaf ini sempat jatuh dari kudanya dengan terpontal-pontal, tapi setelah itu dia bisa bangkit, naik ke kuda lagi, lalu kembali ke pasukannya. Ini menunjukkan luka itu bukan luka yang mematikan harusnya. Makanya teman-temannya mengatakan, ma bika min ba's, wallahi ma bika min ba's. Demi Allah enggak apa-apa ini. Ya, namun ternyata Ubay bin Khalaf merasa kalau serangan Nabi SAW ini bakal menewaskannya. Ya, ia mengatakan, innahu qatili, sungguh Muhammad telah membunuhku. Karena Ubay bin Khalaf ini ingat beberapa tahun sebelumnya saat ia bertemu dengan Nabi SAW di kota Mekah. Jadi Nabi belum hijrah. Ubay bin Khalaf ini adu mulut dengan Nabi SAW. Ubay bin Khalaf mengatakan, aku akan membunuhmu wahai Muhammad suatu ketika. Nabi SAW membalas, justru aku yang akan membunuhmu. Ya, nah ini terngiang di telinga Ubay bin Khalaf. Makanya ketika Ubay bin Khalaf terkena serangan dari Nabi SAW, dia merasa jangan-jangan benar dia berhasil membunuhku. Dia berhasil menuntaskan ancamannya kepadaku. Sehingga dia merasa saya bakal mati ini. Muhammad telah menepati ucapannya. Wa lam yazal dzalika bih hatta mata bi sarafin marji'ahu ila Makkah la'anahullah. Dan ternyata benar ketika perjalanan pulang dari Uhud menuju kota Mekah, di suatu tempat yang bernama Saraf, ya, sudah mendekati kota Mekah itu, ia pun meninggal dunia. Semoga Allah melaknatnya. Jadi Ubay bin Khalaf terluka dengan serangannya Rasulullah SAW, tetapi tidak tewas di tempat. Tewasnya ketika sudah mendekati kota Mekah. Nah, ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, serangan terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada musuhnya, dilempar tombak. Wa ja'a Aliun radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima'in liyaghsila anhu ad-dam. Nah, ketika Nabi sudah mulai pada posisi yang mapan, jadi beliau dan para sahabatnya naik ke atas celah-celah bukit di Gunung Uhud, sudah menempati posisi yang nyaman, karena orang-orang musyrik masih di bawah mereka, masih berperang dengan sebagian kaum muslimin. Ya, di antara mereka nggak tahu kalau Nabi SAW sudah naik ke atas gunung.
Nah, ketika Nabi sudah pada posisi yang mapan, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang membawa air untuk membersihkan luka Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersihkan darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arada sallallahu alaihi wasallam an ya'lu sakhratan huna. Ada satu momen Nabi SAW ingin naik ke atas bukit, namun terhalang batu besar. Jadi di jalur itu ada batu yang sangat besar. Nabi ingin naik, falam yastati, tapi nggak mampu. Karena beliau sudah terluka cukup parah, ya sudah terkuras energinya. Ditambah lagi beliau kondisinya sudah cukup tua, jadi nggak mampu naik ke atas batu besar tersebut. Ya. Ditambah lagi disebutkan wali annahu dhahara yawma idzin baina dir'ain, beliau juga memakai dua baju besi berat. Fajalasa Talhatu tahtahu hatta sa'idaha. Akhirnya lagi-lagi sahabat Talha bin Ubaidillah yang membantu Nabi SAW. Sahabat Talha duduk, lalu Nabi SAW menaikinya sehingga berhasil naik ke atas batu besar tersebut. Nah, di waktu itu hanatis shalah, datanglah waktu salat, fasalla bihim jalisan. Akhirnya beliau salat dalam keadaan duduk. Salat zuhur, ya, insyaallah salat zuhur yang dimaksud. Jadi Nabi mengimami para jamaah sholat dalam keadaan duduk, dan disebutkan dalam kisah tersebut para sahabat pun juga bermakmum dalam kondisi duduk. Dan di antara fikih sholat yang perlu kita perhatikan bahwa kalau imamnya sholatnya duduk, maka makmum juga ikut duduk. Di antaranya kisah ini saat perang Uhud, Nabi sholat dalam keadaan duduk sebagai imam, maka para sahabat pun juga ikut duduk. Dalam hadis yang lain disebutkan fa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, kalau imam takbir kalian takbir. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kalian mengucapkan rabbana walakal hamd. Kalau imam mengucapkan waladhdallin, kalian ucapkan amin. Kalau imam membaca kalian diam. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau imam salatnya duduk, kalian salatnya juga duduk. Di antara pelajaran fikih salat di tengah-tengah peperangan. Taib. Thumma malal musyrikuna ila rihalihim. Thumma istaqbalu tariqa Makkah munsarifina ilaiha. Wa kana hadza kulluhu yaumas sabt. Setelah itu kaum musyrikin kembali ke yaitu markas perang mereka. Akhirnya mereka bersiap-siap berkemas untuk kembali ke kota Mekah. Ya. Dan hari itu disebutkan di sini adalah hari Sabtu. Kejadian itu semua terjadi di hari Sabtu. Ya, hari Sabtu di bulan Syawal pada tahun ketiga Hijriah. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan tentang hasil akhir korban tewas dari kalangan kaum muslimin, maka sebelum benar-benar berpisah terjadi sedikit dialog antara sahabat Umar bin Khattab dengan pemimpin pasukan Quraisy Abu Sufyan. Jadi ini melanjutkan kejadian yang tadi. Nabi sudah mulai mapan posisinya, sudah sulit dijangkau oleh musuh. Bahkan terakhir kali musuh mencoba untuk menyerang, justru Nabi yang berhasil menyerang hingga menyebabkan luka.
dan luka itu dibawa sampai sebelum kota Mekah sehingga meninggal dunia. Maka ada perbincangan terakhir Abu Sufyan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di sini ketika kedua pasukan sudah mulai meredakan serangannya, Nabi sudah mulai mapan di tempatnya di atas gunung, sulit dijangkau, sedangkan kaum musyrikin sudah merasa berhasil menguasai medan perang yang ada di dataran. Maka Abu Sufyan menaiki gunung. Jadi mencoba untuk menyusul pasukan yang ada di atas perbukitan, di atas bukit-bukit di gunung, tapi nggak sampai menjangkau Nabi SAW. Ya, sudah mulai naik, tapi nggak sampai menjangkau Nabi SAW. Fanada, lalu ia menyeru dengan suara keras, afikum Muhammad. Apakah di antara kalian ada Muhammad? Maka para sahabat nggak ada yang jawab, karena memang dilarang oleh Nabi SAW menjawab. Lalu tanya lagi, afikum ibnu Abi Quhafah, apakah di antara kalian ada ibnu Abi Quhafah? Siapa ini? Abu Bakar. Ya, sahabat gak ada yang jawab lagi. Lalu yang ketiga Abu Sufyan tanya, afikum Umar bin Khattab, apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab? Lagi-lagi tidak ada yang menjawab, karena memang Nabi SAW melarang mereka untuk menjawab. Dan bisa jadi ini juga strategi perang. Kalau misalnya dijawab ada, bisa jadi Abu Sufyan mungkin akan mengerahkan pasukannya lagi, ayo kita serang sampai habis. Itu bisa jadi. Ya, tapi apa alasannya Nabi tidak menjawab? Karena memang Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk menjawab. Nah, setelah itu disebutkan bahwa Abu Sufyan tidak bertanya kecuali hanya 3 orang ini, Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Karena apa? Karena dia mengetahui bahwasanya 3 tokoh inilah yang menjadi sebab tegaknya Islam. Kalau 3 tokoh ini sudah tewas, maka dipastikan Islam akan hancur. Ya, kalau 3 tokoh ini sudah tewas, maka mudah bagi Abu Sufyan untuk menyerang kaum muslimin di kemudian hari. Jadi hanya ditanya 3 orang ini. Nah, kemudian Abu Sufyan mengatakan, amma haula'i faqad kafaitumuhum. Adapun kenapa saya tanya 3 orang? Karena sudah cukup 3 orang ini untuk membinasakan mereka. Jadi Abu Sufyan merasa sesumbar. Kalau 3 orang ini tewas, cukup sudah, selesai kita. Nah, ketika Abu Sufyan mengatakan demikian, falam yamlik Umar nafsahu. Umar tidak bisa menahan diri. Akhirnya Umar teriak, ya aduwallah, innal ladzina dzakartahum ahya. Wahai musuh Allah, orang-orang yang kamu tanyakan tadi semua masih hidup. Wa qad abqallahu ma yasu'uka, dan sungguh Allah telah menjadikan dirimu kesusahan. Allah masih memberikan kesusahannya pada dirimu. Artinya apa? Abu Sufyan mengira sudah selesai dengan tewasnya 3 orang tadi, ternyata masih hidup. Nah, ini semakin membuat dirinya susah. Ya. Maka Abu Sufyan mengatakan, qad kana fikum musallatan atau musallatun lam amur biha wa lam tasukni. Sungguh Abu Sufyan mengatakan, di antara korban tewas dari kalangan kalian ada yang dimutilasi, tapi aku tidak pernah memerintahkan orang-orang untuk melakukan hal itu. Dan memang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara kebiadaban orang-orang musyrik
Jadi para sahabat yang meninggal di medan pertempuran yang belum sempat dijenguk dan amankan jenazahnya oleh kaum muslimin, itu dimutilasi, dipotong-potong, ya, badannya dipotong-potong. Bahkan ada satu kisah yang sangat, yaitu membuat sedih Nabi SAW. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, perutnya bedah, lalu hatinya diambil, lalu dimakan oleh seorang wanita yang sangat biadab, Hindun binti Utbah. Ya, meskipun akhirnya dimuntahkan lagi karena tidak sanggup memakan hati mentah-mentah. Nah, Abu Sufyan memberikan keterangan, aku tidak memerintahkan mereka. Ya, Abu Sufyan mengabarkan, sahabat kalian yang tewas itu terus terang ada yang dimutilasi, tapi aku tidak memerintahkan orang-orang untuk melakukan itu. Itu tindakan mereka sendiri. Walam tasukni, dan engkau tidak bisa membuatku susah. Artinya ketika Umar mengatakan Allah akan masih senantiasa membuat dirimu susah, Abu Sufyan merasa tidak. Apa alasannya? Ya, Abu Sufyan merasa ini adalah kemenangan yang didapatkan oleh orang-orang Quraisy, sehingga Abu Sufyan mengatakan a'li Hubal. Oleh karena itu tinggikanlah Hubal. Hubal itu salah satu berhalanya orang-orang Quraisy. Jadi agungkanlah Hubal. Maka para sahabat diam, tidak ada yang menjawab. Maka Nabi SAW mengatakan, membisiki mereka, ala tujibunahu, kenapa enggak kalian jawab? Faqalu, maka para sahabat berkata, fama naqul, apa yang mau kita jawab ya Rasulullah? Beliau mengatakan, qulu Allahu a'la wa ajal, ucapkanlah Allah lebih mulia dan lebih agung. Ya, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat terjadi dialog antara Umar dan Abu Sufyan yang menyangkut masalah korban, menyangkut masalah kematian, Nabi tidak ikut komen. Tapi ketika Abu Sufyan sudah menampakkan kesyirikannya, maka Nabi tidak tinggal diam. Ini sudah masalah tauhid yang disinggung. Maka Nabi memerintahkan Umar untuk menjawab. Jawab. Ya. Ketika Abu Sufyan memerintahkan sahabat untuk mengagungkan Hubal, jawab, Allah lebih mulia dan lebih agung. Lalu Abu Sufyan mengatakan lagi, lanal Uzza wa la Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian enggak punya Uzza. Lagi-lagi nama berhala. Jadi Abu Sufyan merasa mereka diberikan pertolongan karena penyembahan kepada Uzza. Uzza lah yang memberikan pertolongan pada kami. Kami punya Uzza, kalian enggak punya Uzza. Maka Nabi SAW mengatakan, jawablah. Para sahabat mengatakan, apa jawabannya Rasulullah? Katakanlah, Allahu maulana wa la maula lakum. Ya, jawablah, Allah lah pelindung kami dan tidak ada pelindung bagi kalian. Ya. Akhirnya Abu Sufyan merasa, ya kita sudah imbang. Kalian berhasil menang saat perang Badar, sekarang kami menang saat perang apa? Uhud. Maka Umar menjawab, la sawa, enggak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum finnar. Ya. Korban tewas yang ada pada kami masuk surga, sedangkan korban tewas yang ada pada kalian masuk neraka. Jadi Umar tidak terima dikatakan imbang, karena kaum muslimin apapun kondisinya menang. Ketika perang Badar, kaum muslimin menang di dunia, dapat rampasan perang, berhasil membunuh banyak korban. Pada saat perang Uhud, Umar nggak mau merasa kalah. Ya, kenapa? Kalaupun banyak korban tewas, maka mereka sudah dijanjikan Allah surga, tetap menang, menangnya di akhirat.
Di samping itu Umar, Abu Bakar dan Rasulullah SAW belum meninggal dunia. Mana dikatakan menang? Kalau terpukul mundur, terdesak naik ke atas gunung, iya. Tapi belum habis. Nabi SAW masih hidup, Abu Bakar masih hidup, para pejuang yang lain masih hidup. Maka bagaimana mungkin dikatakan mereka orang-orang Quraisy menang saat perang Uhud? Belum selesai ini. Ya. Jadi Umar nggak terima ketika dikatakan kalah. Yang terakhir akhirnya Abu Sufyan mendekat, semakin dekat, dan mengajak Umar untuk mendekat. Halumma ilayya ya Umar, sini Umar, coba mendekat kepada diriku. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, berpesan, i'tihi fanzur ma sya'nuhu, datangi dia, tidak apa-apa, lihat apa yang ada pada dirinya. Akhirnya Umar pun mendatangi Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan bertanya, unsyidukallah ya Umar, aku menyerumu wahai Umar, jujur, aqatalna Muhammadan, apakah kita berhasil membunuh Muhammad? Jadi sampai pada detik itu Abu Sufyan tidak tahu Nabi ini masih hidup atau tidak. Meskipun tadi Umar sudah mengatakan orang-orang yang kamu tanyakan tadi semua masih hidup. Setelah sebelumnya apa diam. Cuman kan yang jawab cuma Umar. Dari tadi Abu Sufyan teriak-teriak, segitu banyaknya orang di atas gunung yang mungkin bersembunyi di balik bebatuan, mungkin ada yang masuk gua, mungkin ada yang di tempat nggak kelihatan. Adakah Muhammad? Adakah Abu Bakar? Adakah Umar? Gak ada yang jawab. Ya. Nah, ketika Abu Sufyan merasa sudah berhasil mengalahkan, barulah Umar tidak bisa menahan diri. Umar yang meladeni dialog tersebut sampai selesai ini. Umar sendiri yang bicara. Nabi dengar. Nabi memberikan instruksi. Nah, ketika Abu Sufyan mau pergi, barulah serius dia. Umar disuruh mendekat. Lalu ditanya, apakah Muhammad berhasil kami bunuh? Maka Umar mengatakan, Allahumma la, ya Allah tidak. Wa innahu la yastami'u kalamaka al-an. Dan sekarang dia mendengar ucapanmu. Dia menunjukkan Abu Sufyan enggak tahu di mana Rasulullah. Yang jelas di antara segini banyak orang yang bersembunyi di balik bebukitan. Ya, tapi Nabi nggak nyerang Abu Sufyan karena memang Abu Sufyan datang dalam keadaan berdialog, bukan dalam keadaan menyerang. Beda sama siapa tadi? Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf memang ingin membunuh Rasulullah, maka diserang oleh Rasulullah SAW. Abu Sufyan datang hanya sekedar berdialog. Ya, maka Abu Sufyan pun mengatakan, anta asdaqu indi min ibni Qami'ah wa abar. Engkau lebih aku percaya daripada Ibnu Qami'ah, dan engkau lebih baik. Apa artinya jemaah sekalian? Artinya klaim Nabi SAW telah tewas itu benar-benar tersebar sampai ke telinga Abu Sufyan. Dan yang mengklaim Nabi SAW sudah tewas itu adalah Ibnu Qami'ah tadi, yang berhasil membunuh sahabat Mus'ab bin Umair yang dikira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia langsung teriak-teriak, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Sampailah ke telinga Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan cross check. Datanglah ia ke perbukitan, tanya kepada kaum muslimin, yang jawab cuman Umar. Dan ketika Umar mengatakan, tidak, demi Allah beliau masih hidup, maka Abu Sufyan sadar kalau ternyata Ibnu Qami'ah yang mengklaim telah berhasil membunuh Nabi kita Muhammad SAW telah salah sangka. Ya, salah sangka, dipikir membunuh Rasulullah, ternyata membunuh sahabat Mus'ab bin Umair.
Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita berada pada akhir pembahasan perang Uhud. Wastushhida yauma idzin minal muslimina nahwu 70. Dan pejuang kaum muslimin yang mati syahid di perang Uhud ini sebanyak 70 orang. Dari berapa pasukan tadi? Kemarin itu kita sebutkan 700 pasukan. Karena Nabi SAW membawa 1000 pasukan, 300-nya berkhianat yang dikomandoi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sisa 700. Dari 700 ini tewas, meninggal dunia, mati syahid sebanyak 70. Minhum, di antara mereka tentu saja tokoh yang paling utama pejuang perang Uhud yang meninggal dunia, Hamzah ibn Abdul Muttalib, ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatalahu Wahsy Maula ibn Nufail atau Naufal. Ya, Hamzah ini dibunuh oleh Wahsy. Dia adalah budaknya Bani Naufal. Wa'utiqa lidzalik, dan dia dibebaskan karena berhasil membunuh Hamzah tersebut. Waqad aslama ba'da dzalik, dan setelah itu apa? Dia masuk Islam. Ya, ini kisah yang cukup unik ya. Habis membunuh pamannya Rasulullah, ya, lalu masuk Islam. Dan dia membunuh pamannya Rasulullah SAW karena memang diiming-imingi oleh tuannya. Tuannya mengatakan, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, aku hadiahkan kebebasan. Dan Wahsy ini seorang yang berasal dari Habasyah, cukup ahli dalam memainkan tombak. Dan dia datang ke perang Uhud cuma satu targetnya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan benar, dia menanti-nanti, mengamati. Nah, ketika Hamzah lengah, baru ditusuk dengan tombak. Setelah itu dia pergi, nggak ikut perang, karena memang dia nggak ada kepentingan kecuali ingin membebaskan diri dari perbudakan. Dengan cara apa? Membunuh Hamzah. Ya. Jadi dengan cara itulah paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, meninggal dunia, dibunuh oleh seorang budak. Yang setelah pembunuhan itu akhirnya dia dibebaskan, namun ternyata dia masuk Islam setelahnya. Wa kana ahada qatalata atau qatalati Musailamah al-Kadzab la'anu, tapi diganti. Wahsy ini setelah masuk Islam nanti menjadi salah seorang pembunuh Musailamah bin al-Kadzab. Jadi dia habis membunuh pamannya Nabi, dia ganti dengan membunuh apa? Nabi palsu. Ada lagi korban tewas dari para sahabat, Abdullah bin Jahash, Mus'ab bin Umair, Utsman bin Utsman, bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Utsman. Ya, yang bernama Syammas bin Utsman al-Makhzumi, atau memiliki julukan Syammas, yang sangat cerah. Dinamakan Syammas karena li husni wajhi, karena tampannya dia, wajahnya cerah. Syammas itu ibarat secerah sinar matahari. Fahaula'i arba'atun minal muhajirin. 4 orang ini dari kalangan muhajirin. Jadi sahabat muhajirin yang tewas ada 4. Wal baquna minal ansar, dan sisanya dari sahabat ansar. Jadi 70 ya. 4 orang muhajirin, 66 ansar. Ya. Fadafanahum fi dima'ihim wa kulumihim wa lam yusalli alaihim yawma idzin. Nabi SAW memakamkan mereka dengan darah-darah mereka, tidak dikafani, tidak dimandikan, dan disebutkan juga tidak disolati. Wallahu alam apa sebabnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun dari kalangan kaum musyrikin disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir, wa qutila yauma idzin minal musyrikina 22. Adapun korban tewas dari kalangan kaum musyrikin sekitar 22. Sahih. Jadi lebih banyak korban tewas dari kalangan kaum muslimin, 70.
Dari berapa pasukan? Dari 700 pasukan. Sedangkan kaum musyrikin yang meninggal, yang tewas 22. Dari berapa pasukan? Dari hampir 3.000 pasukan. Ya, hampir 3.000 pasukan. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Tapi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bait ke-60 ini tersisa satu pembahasan yang insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya, yaitu tentang perang Hamra'ul Asad. Masih di bait ke-60 ya, di perang Hamra'ul Asad. Perang ini sebenarnya perang kelanjutan dari perang Uhud, tetapi karena kondisinya ada jeda, maka insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan kajian kita di sore hari ini sampai pada akhir perang Uhud, dan akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya masih membahas bait yang ke-60, yaitu perang Hamra'ul Asad biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akhiri. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.